Ayo bang. Lagi pada ngapain? Ayo bang. Tang. Kolbe lihat sini kolbe semuanya satu. Adapun untuk abi umi ataupun ayah bunda ya yang ingin menonton selain ikutin aja lah alurnya, ikutin aja, yang penting ikutin. Kan banyak bayam. Kan kita baru mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersilahkan kepada para wisudawan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجون بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, wisudawan, dan juga wali santri yang alhamdulillah berkenan untuk turut menyaksikan acara yang sederhana insyaallah, namun kami berharap ini penuh dengan kekhidmatan. Amin Allahumma. Yang Allah muliakan, para hadirin semua, termasuk para santri semua yang ada di Darul Hasanah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mewakili Ketua Yayasan Bapak Haji Yedi Jupriyadi, yang kebetulan beliau juga qadarullah harus mengantar putranya masuk pondok pertama kali yang ke Bogor, dan sehingga beliau tidak bisa untuk mengikuti, menghadiri, memberikan sambutan kepada ibu bapak semua. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah ucapan terima kasih pada seluruh jajaran asatizah dan seluruh pengajar yang ada di Darul Hasanah yang telah setia mendampingi Yayasan Generasi Penghafal Quran Darul Hasanah, mendidik anak-anak di sini untuk istiqomah menghafal Al-Quran dengan penuh kesabaran. Beliau ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas segala daya upaya dan kerja keras tim pengajar dan asatizah Darul Hasanah. Yang kedua, juga ucapan terima kasih dari beliau kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang masih percaya kepada Yayasan Darul Hasanah ini untuk tetap menitipkan anak-anaknya dididik di sini untuk menjadi generasi-generasi terbaik. Karena generasi yang paling baik adalah generasi yang melaksanakan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah generasi terbaik. Jadi kalau mau jadi orang yang terbaik, pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang terbaik. Itu ucapan terima kasih dari beliau sebagai ketua yayasan di Yayasan Generasi Penghafal Quran Darul Hasanah.
Yang selanjutnya adalah bahwasanya sudah tidak terasa berdirinya pondok pesantren ini sudah sejak tahun 2016, tepatnya 16 September 2016. Berarti sudah akan menginjak waktu 7 tahun. Tidak terasa kami sudah meluluskan 3 kali pelulusan, 4 kali bahkan ya. Yang pertama itu digabungkan dengan lulusan yang pertama, dan kemarin yang kedua, dan sekarang yang ketiga. Alhamdulillah. Kebanyakan dari santri yang hadir ataupun mengikuti kegiatan belajar di sini adalah yang pindahan. Ya, tidak dari 0 kelas 1, ada beberapa yang dari kelas 1. Ya, seperti ada di saudara kita yang dari kecil nih, ada di belakang kita ada Ananda Hussein Muhammad Zain. Ya, beliau dari sangat kecil di sini, yang masih diurusin, masih ingusan, yang masih sangat kecil, Abi masih paham sekali gitu kan, bagaimana beliau makan pisang, 1 biji pisang itu setengah jam, nggak habis gitu. Makan nasi itu bisa 1 jam gitu, disuapin gitu kan, biar bisa makan gitu, diajarkan, dipahamkan, biar makan dengan baik gitu. Alhamdulillah ya, atas izin Allah bisa betah di sini. Alhamdulillah, ada ucapan terima kasih juga dari ayahanda beliau. Ya, tidak terasa katanya 5 tahun sudah bersama Abi dan Umi di sini. Ya, mungkin itu generasi yang awal yang dari kelas 1 SD itu bersama Fatih. Fatih, kemudian angkatan yang kemarin itu anak Abi, ya Fatih, siapa lagi ya? Doyif, ya Ustaz Doyif, ya yang angkatan tahun kemarin itu kelas berapa beliau pindah ke sini itu udah pindah ke kelas 3 kalau saya tidak salah ya. Dokumentasinya masih lengkap buat kami, masih unyu-unyu gitu kan, unyu-unyu, masih culun-culun, masih bayi sekali mereka, masih ada di sini gitu, masih sangat kecil. Yang akhwat juga ada Ananda Neng Azahra Musfarihah, ada siapa lagi? Husna Malisa Diniyah, ya itu luar biasa. Mereka dari kecil ya sama almarhumah, ya disuapin, Alhamdulillah mereka sudah bersama-sama kami. Orang tuanya alhamdulillah percaya kepada kami untuk dididik ya, di Darul Hasanah. Alhamdulillah kemarin Husna sudah sudah simaan 5 juz sekali duduk. Alhamdulillah. Kemudian Neng Azahra juga sudah disimak 5 juz sekali duduk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada waktu 1 tahun lagi nih ya, bisa menambah. Kalau 1 bulan 1 juz, berarti kalau 1 tahun itu nambahnya 10 juz. Berarti nanti pas wisuda dapat 15 juz ya. Siap tidak nih Neng sama Husna? Ya. Nambah minimal 5 juz, ketika disimak lagi adalah 10 juz. Itu harapan Abi ya. Jadi bawa pulang ke rumah itu bawa 10 juz, dan itu harus ada di kantong kalian dan bisa dites oleh ibu bapak kalian ketika pulang ke rumah. Itu harapan Abi. Ya, alhamdulillah. Tahun demi tahun, waktu demi waktu, alhamdulillah. Atas izin Allah, Allah memberikan kepada kita semua anugerah, ya, yaitu kami sudah memiliki tempat yang hari ini sedang dibangunkan oleh donatur, oleh pemilik tempat tersebut yang terletak di daerah
Desa Cipetir di daerah Cibeber, Kecamatan Cibeber, Cianjur. Kalau di sini mobil lancar itu 45 menit. Kalau macet sedikit mungkin 1 jam dari sini jaraknya. Alhamdulillah di sana sudah ada masjid permanen, ya, masjidnya sudah permanen, bangunannya pun sudah ada yang permanen 2 lokal. Yang sedang dibangun ini kita bangun dengan sistem bangunan anti gempa karena dikhawatirkan Cianjur masih ada di ring Cugenang, ya, ada di sodetan Cugenang yang potensi untuk gempa kembali itu sangat besar. Tergantung hari ini kekuatan anak-anak soleh kita yang terus menghafalkan Al-Quran, yang membentengi, yang menguatkan bumi ketika diguncang oleh Allah, ketika diguncang oleh gempa yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah dengan gempa kemarin yang Allah goncangkan di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan aman, tidak kurang satu apapun, tidak ada satu genteng pun yang jatuh, ya, yang itu menjadi pertanda bagi Abi waktu itu ketika ada gempa susulan dan susulan. Dari ibu bapak wali santri sudah banyak yang khawatir, yang telepon ke Abi, Abi mau diambil anaknya, sampai ada yang histeris marah-marah. Ya, Abi dimarahin gitu dengan orang tuanya gitu kan. Saya mau ngambil anak saya, katanya gitu. Saya bilang, ibu mohon maaf, alhamdulillah di sini aman. Anak-anak pun kami ajak untuk datang ke tempat lokasi gempa dan memberikan santunan, memberikan makan, memberikan segala sesuatu. Saya tidak mau anak saya trauma, kata sambil teriak-teriak. Ibu, mari silahkan datang ke sini ambil anaknya. Saya bilang, dimanapun ibu berada, gempa tidak akan bisa ibu hindari. Ibu pindah kemana, gempa akan datang, tempat ibu yang akan datang. Kalau ibu tidak yakin dengan Al-Quran, silahkan. Bagi kami Al-Quran insya Allah yang akan menolong kami. Tempat ini pun, ya, Cipanas ini, kalau kita melihat gitu kan, ada jalur gelap di sana, ada jalur hitam di sana yang setiap hari ada maksiat. Di sebelah jalan itu jalur hitam, sebelah jalan raya ini ke bawah itu jalur hitam. Hanya dengan kekuatan kita para penghafal Quran, tempat ini akan tetap aman. Tempat ini akan tetap insya Allah dijaga oleh Allah. Itu satu keyakinan yang tidak akan bisa dihilangkan. Kemudian itu yang akan mengimbangi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah terlalu dilakukan oleh manusia. Di Cugenang itu pondok pesantren luar biasa banyak. Ada 60 pondok pesantren yang Abi catat, yang kami berikan bantuan saat itu dari teman-teman dari Jakarta datang, itu ada 60 lebih. Dan hampir semuanya terkena dampak. Hampir semuanya. Alhamdulillah di sini Allah masih lindungi kita semua. Dan Allah berikan anugerah kembali kepada kita, yaitu di Cibeber diberikan tempat oleh seorang donatur yang baik hati, yang beliau setengah memaksa kepada Abi datang gitu ke sini. Setiap minggu beliau datang ke Cianjur untuk nengokin tempatnya sih, mampir ke sini. Beliau bilang, kalau saya tidak menolong kamu, kata dia, kamu sudah ada santri di sini, mereka menghafal Quran di sini, tapi kamu masih ngontrak tempatnya. Saya punya tempat di sana. Berarti saya zolim terhadap kamu, kata beliau. Saya zolim terhadap kamu, maka saya harus nolong kamu. Gitu. Abi sudah menolong secara halus. Gitu. Kenapa? Karena ada satu dan lain hal yang Abi takutkan ketika ada seorang donatur yang memberikan hartanya untuk membangun tempat, menyediakan tempat untuk kita semua. Yang pertama adalah hartanya dari mana? Itu yang Abi takutkan. Kalau hartanya tidak halal dan thayyibah, Abi takut gitu pada anak-anak ini berefek, akan menghafalnya akan susah. Atau guru-gurunya akan terefek jadi malas. Gitu. Tidak mau ngajar atau anak-anak jadi berkurang mutunya. Itu yang Abi takutkan. Maka ketika beliau terlalu mengajak
sama maksa itu Abi selalu menolak dengan halus. Tetapi yang terakhir Abi ucapkan kepada beliau, Pak Haji, saya bilang, ada syarat ketika mau membangunkan tempat untuk kami. Apa syaratnya? Saya akan penuhi, kan beliau. Syaratnya adalah uang yang Pak Haji dapatkan adalah uang yang halal dan thayyibah. Saya tidak mau uang Pak Haji adalah uang hasil-hasil yang tidak berkah. Saya sampaikan seperti itu. Sampai beliau ngomong begini ke Abi itu. Emang ente doang yang mau pengen masuk surga, kata gini. Lu doang yang pengen masuk surga, ngomongnya pakai bahasa lu gua ke Abi itu. Lu doang yang pengen masuk surga gitu. Gua juga pengen masuk surga, kata dia. Kalau gua ngasih lu uang yang tidak halal, lu juga buat apa, kata dia. Dari situlah beliau meyakinkan bahwa Abi menerima tawaran beliau. Dan alhamdulillah oleh beliau langsung dibangunkan ketika Abi menerima dan memberikan surat perjanjian. Wakaf kepada beliau. Siap, kata beliau, saya akan bangunkan, saya akan siapkan semua yang ada di sana. Apa yang harus saya siapkan, saya akan siapkan. Gitu. Alhamdulillah sudah dibangunkan oleh beliau. Proses pembangunannya insya Allah akan selesai mungkin, kita mohon doanya kepada ibu bapak semua, itu Desember semua sudah terbangun. Pilihannya seperti ini ibu bapak semua. Jikalau karena tempat ini tidak bisa dibeli oleh kita karena sangat mahalnya tempat ini, yang beliau menawarkan, yang punya rumah itu, yang punya tanah ini menawarkan seharga 7 miliar ya, 7 miliar, 7 M. Kalau bagi yang banyak duitnya udah tean mah sedikit gitu. Bagi kita yang hari ini tidak memiliki harta, 7 miliar itu banyak banget gitu. Berapa ember gitu ya. Kalau di tapi pernah lihat uang 1 miliar itu 1 koper, satu ini gitu. Kalau berarti 7 koper gitu. Ini banyak sekali gitu. Hanya atas izin Allah lah. Kalau Allah menghendaki tempat ini akan menjadi milik kita. Abi sangat berharap tempat ini menjadi milik kita. Berdoa setiap hari mengajak kepada anak-anak soleh. Ayo kita doakan tempat ini menjadi milik kita. Karena kalau kita tinggalkan tempat ini, kita tidak tahu akan menjadi apa. Yang punyanya adalah bukan orang muslim. Orang muslim saja kita tidak tahu akan dijadikan apa tempat ini. Kalau ini dijadikan oleh orang non muslim, pasti dijadikan tempat yang tidak berfaedah buat keadaan semesta ini gitu, keadaan alam di sini. Tidak ada yang menjadi paku bumi yang ganjil kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu permintaan kami seluruh sivitas pengajar dan yayasan, doa dari ibu bapak semua untuk keberlangsungan tempat ini. Beliau yang punya tempat hanya memberikan perpanjangan waktu 1 tahun lagi kalau tidak dibeli. Ya. Kalau tidak dibeli 1 tahun lagi hanya cuma satu line yang kontrak. Setelah itu harus dibeli. Kalau tidak mau dibeli, mudah-mudahan di sini ada orang tuanya Amzar. Beliau kenal dengan Pak Jenderal, ya kan? Mudah-mudahan Pak Jenderal banyak hartanya, bisa dibeli tempat ini. Gitu. Jadi tempat yang lebih bermanfaat untuk umat. Itu yang kami harapkan. Itu mungkin yang dapat Abi sampaikan selaku wakil dari Ketua Yayasan Darul Hasanah Bapak Haji Yedi Jupriyadi. Ya, beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa berada di tengah-tengah kita untuk menyambut Ibu Bapak semua. Yang terakhir adalah permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin sangat banyak di sini, karena kita melaksanakan acara ini dengan sangat sederhana. Bagi Abi ini adalah suasananya kayak di Amerika gitu. Kalau mau lulusan di Amerika tuh kalau wisuda itu terbuka seperti ini gitu. Konsepnya seperti ini, hampir semua seperti ini. Kecuali kalau di Indonesia itu rata-rata dalam gedung gitu. Kalau wisuda di dalam gedung. Tapi kalau kita di sini, Abi senang dengan konsep yang terbuka seperti ini, kayak di Amerika. Jadi hatinya lega gitu, seperti itu.
Jadi mohon maaf mungkin hanya seperti ini kondisinya gitu kan, tidak tidak seperti mewah mungkin tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Yang kedua mungkin dari makanan, dari penyediaan segala sesuatu yang kami sajikan, itu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua bisa memaafkan segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati kepada Abi dan Umi, kemudian kepada wali santri semua yang alhamdulillah bisa berkenan hadir dalam acara sudah kali ini, dan tak lupa juga kepada para asatidz dan asatizah semuanya. Terima kasih atas persiapan dan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita terus berjalan dengan lancar, dan kepada seluruh santri yang tidak lupa Abang sampaikan, semoga dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, berkumpul untuk melaksanakan suatu agenda, yaitu wisuda tahfidz. Alhamdulillah akan segera dilaksanakan. Tapi sebelum itu, sebelum berlanjut ke acara berikutnya, izinkan saya Sultan menyampaikan laporan pertanggungjawaban santri khususnya angkatan keempat. Alhamdulillah pada angkatan 4 ini ada santri yang diluluskan atau diwisudakan berjumlah 10 orang, yang itu berbagai macam lama belajarnya, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang baru 2 tahun. Alhamdulillah dengan segala usaha, kemudian keseriusan dalam menghafal, anak-anak kita soleh-soleh ini mendapatkan pencapaiannya pun yang beragam-ragam. Ada yang bisa menghafalkan 7 juz, 5 juz, atau mungkin 2 juz yang karena baru pindah. Kemudian mungkin beberapa wali santri ada yang bertanya-tanya, kenapa anak saya cuma hafal sekian? Kenapa anak saya hanya hafal sekian? Karena memang targetnya yang ditargetkan oleh pondok itu minimalnya 10 juz untuk bisa lulus dalam kriteria SD di sini ya. Tapi ala kulli hal yang terjadi di lapangan memang banyak sekali lika-liku dan progres yang kadang menaik, kadang turun, yang itu dialami oleh anak-anak soleh kita. Ya. Tapi ala kulli hal, walaupun secara target dia tidak bisa mencapai dengan apa yang ditargetkan, tapi ketahuilah bahwa anak-anak Abi dan Umi ini sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap program yang ada di pondok ini. Mereka terus tetap berjuang dari pagi sampai malam, terus dengan Al-Quran, membacakan Al-Quran sebelum tidur, bangun tidur, di tengah hari, di siang hari, bahkan di sore hari pun anak-anak kita ini selalu melafazkan kalimatullah.
Yang ini yang nikmat yang sangat harus kita patut syukuri, bahwasanya anak-anak di luar belum tentu bisa sehebat, seistiqomah anak-anak Soleh Darul Hasanah. Mungkin kalau di luar anak-anak di luar mungkin baru jam 6 baru bangun. Sini sudah jam 3 sudah dibangunkan. Mungkin di sana anak-anak di luar sana mungkin tidur bisa begadang, asik dengan gadgetnya. Di sini kondisikan jam 10 sudah tidur dan bangun lagi kadang jam 1 sudah dibangunkan untuk persiapan. Apalagi tingkat 3 ini dari mulai bulan Juni kemarin ini mereka benar-benar di karantina untuk mempersiapkan ujiannya, dan mereka bersusah payah untuk bangun setiap malam jam 1 sudah mengaji, mendoakan orang tuanya agar bisa menjadi penghafal Quran anak-anak soleh. Maka nikmat ini yang patut kita syukuri. Walaupun secara target ini tidak lebih baik dari tahun kemarin, tapi tetap kita harus sangat mengapresiasi anak-anak kita dengan kesungguhannya. Terus istiqomah menghafalkan Al-Quran setiap ayat demi ayatnya, setiap halaman demi halamannya, yang itu belum tentu bisa kita lakukan juga. Dan mungkin setelah melihat data-data yang sudah diberikan, bahwasanya hampir semuanya setelah dari SD ini akan melanjutkan kembali pembelajaran di Cibeber, ya, khususnya tingkat 4 ini. Mudah-mudahan setelah menginjak kakinya di Cibeber timbullah kedewasaan, kesadaran dalam menghafal, karena ini perlu, ya. Mudah-mudahan dengan sudah dipisahnya keadaan menghafal di sini khusus untuk SD dan di sana untuk SMP lebih kondusif dan lebih terarah lagi, dan mudah-mudahan cita-cita kita untuk SMP bisa selesai hafalan 30 juz itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan kelima, Husain Muhammad Zain bin Khairul Anam, Jakarta, 27 September 2011. Pencapaian hafalan 7 juz dengan hafalan mungkin 7 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 5 tahun. Motto hidup, hidupkan setiap langkah dengan karya berarti. Prestasi, juara 1 lomba MHQ tingkat 3. Hafalan terbanyak dalam 1 bulan. Juara lomba balap kelereng. Wisudawan ke-6 Muhammad Saidan Hashiro Daulay bin Abdul Halim Daulay, Medan, 19 Februari 2012. Pencapaian hafalan 3 juz dengan hafalan mungkin 3 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 1 tahun. Motto hidup, buat apa terkenal di mata manusia, tetapi asik di mata Allah. Prestasi, juara lomba cerdas cermat Islam. Wisudawan ke-7 Muhammad Fairuz Qaldi bin Khairul Ihsan, Jakarta, 15 April 2011. Pencapaian hafalan 2 juz dengan hafalan mungkin 2 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 1 tahun. Motto hidup, jadikan luka dan cobaan menjadi ajaran untuk mendewasakan diri. Prestasi, santri terbaik sebanyak 1 kali. Wisudawan ke-8 Girasya Reski Pratama bin Muhammad Refandi Sahid, Cianjur, 31 Januari 2011. Pencapaian hafalan 4 juz dengan hafalan rutin 3 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 4 tahun. Motto hidup, gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba.
Prestasi, santri terbaik sebanyak 2 kali. Hafalan terbanyak dalam 1 bulan. Wisudawan ke-9 Cantigir Rijani bin Uko Rahman Kurnia, Bandung, 15 Februari 2010. Pencapaian hafalan 2 juz dengan hafalan mungkin 1 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 2,5 tahun. Mutu hidup, jadilah versi terbaik dirimu untuk dirimu sendiri. Prestasi, juara lomba memanah, juara 1 lomba estafet terigu, juara lomba baksia, juara 1 lomba kelereng. Wisudawan ke-10 Muhammad Faidur Rahman Nafis bin Hardios, Bogor, 7 Oktober 2011. Pencapaian hafalan 3 juz dengan hafalan mungkin 1 juz. Telah mengikuti pembelajaran di Darul Hasanah selama 3 tahun. Moto hidup, hal besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Prestasi, santri terbaik sebanyak 2 kali. Juara 2 lomba memanah, juara lomba bakyak, juara lomba kelereng dalam kolam. Ayah, terima kasih atas semua pengorbanan. Darimu, aku belajar banyak. Sosok yang begitu tegar dan sabar dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Hatimu bagaikan malaikat, kasih sayangmu tak terbatas waktu. Dalam setiap doamu, kau tak pernah sedikit pun melupakan kami. Bahkan di saat semua tertidur lelap, kau bermunajat pada Sang Ilahi agar putra putrimu menjadi insan Islam. Jasamu begitu besar kepada kami, pengorbananmu begitu besar kepada kami, hingga kau rela banting tulang, kau peras seluruh keringatmu. Bahkan sengatan matahari, hantaman air hujan menjadi sahabatmu. Namun hal itu tak sedikit pun mematahkan semangat. Kau tak pernah menghiraukan itu semua. Kau tidak meminta imbalan sedikit pun dari kami. Hingga kau rela mempertaruhkan jiwa dan ragamu. Sungguh mulianya hatimu. Ibu, ibu, ayah, ayah. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkahmu. Menundukkan kepala, mata hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada sore hari ini diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa
صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحبة رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يسر ولا تعسر علينا. اللهم يسر وسهل أمورنا. اللهم يسر ولا وسهل أمور هذا المحل دار الحسن. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وضوءة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. استجب دعانا يا الله. استجب دعانا يا الله. استجب دعانا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.